Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam mata kuliah psikologi agama ini akan menerangkan tentang kematangan beragama, faktor pendukung, dan faktor penghambat dengan dosen pengampu Ibu Nadifatus Zulfa, MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu Samsul Mahdani, NIM 3519020, Kamila Kotrun Nada, NIM 3519021, Fahima Aryani 3519022, Ayu Naini, NIM 3519024. Kematangan beragama. Kematangan beragama dapat diidentifikasikan sebagai kematangan dalam beriman, karena hakikat beragama adalah keimanan. Kematangan beragama dalam konteksnya yang ideal dapat mencerminkan realitas dalam pengamalan ke dalam dan terekspresi keluar. Aspek-aspek kematangan beragama ada 3, yaitu 1. Takwa, yaitu sikap pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tawakal, yaitu bersandar dan mempercayai diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu keikhlasan, yaitu ketulusan pada keutuhan diri yang paling mendalam yang nampak dalam akhlak mulia berupa perbuatan baik kepada sesama. Ketidakmatangan beragama para pelaku konflik kekerasan dapat dilihat dari perilaku-perilaku mereka berikut ini. 1. Hilangnya saling menghargai dan menghormati terhadap yang berbeda dari diri sendiri. Hilangnya kerendahan hati antar sesama dengan mengedepankan ego masing-masing. 3. Tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas atau kebaikan. 4. Terinjak-injaknya nilai manusia dan kemanusiaan dengan saling menyakiti dan membunuh. 5. Butanya hati para pelaku. 6. Mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan bersama. 7. Hilangnya cinta antar sesama manusia. 8. Sudah tidak lagi sensitif dalam memandang nilai. 9. Melanggar nilai-nilai dasar agama dan ketuhanan untuk membenarkan kedamaian kepada siapapun dan larangan melakukan pengerusakan di dalam muka bumi, baik secara ekologis maupun kemanusiaan. 10. Keberagaman yang tidak mengintegrasikan semua aspek kehidupan dan moralitas. 11. Keberagaman yang melemahkan kepedulian sosial. 12. Keimanan yang menurun dalam hal tidak lagi ada pencarian kebenaran yang lebih dalam dan dalam memberi manfaat kepada orang lain. Terakhir yaitu keagamaan fanatik yang tidak menunjukkan hasil ijtihad dan hanya ikut-ikutan orang lain semata untuk melakukan tindakan-tindakan buruk atau fanatisme. Kemudian faktor pendorong kematangan beragama, yaitu 1. Faktor internal atau diri sendiri, meliputi tubuh, struktur dan keadaan fisik, koordinasi motorik, kemampuan mental dan bakat khusus, serta emosionalitas. Kemudian yaitu faktor eksternal atau lingkungan. Faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang adalah keluarga dan sekolah, di mana terdapat kebudayaan-kebudayaan yang sudah melekat serta menekankan beberapa norma seperti kejujuran, loyalitas, dan kerjasama di lingkungan tersebut yang dapat mempengaruhi pola tingkah laku seseorang dan sikap yang merupakan unsur dalam pembentukan kepribadian seseorang. Kemudian faktor penghambat kematangan beragama pertama yaitu
faktor internal atau diri sendiri. Faktor dari dalam terbagi menjadi dua, yaitu kapasitas diri dan pengalaman. Kapasitas diri berupa rasio dalam menerima ajaran-ajaran keagamaan yang ia anut. Hal ini dapat diketahui perbedaan dari orang punya kemampuan dan orang kurang kemampuan. Kemudian, faktor eksternal atau lingkungan. Faktor penghambat dari luar yang dimaksud adalah lingkungan yang tidak mendukung adanya perkembangan beragama dari apa yang sudah ada, baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun tempat dia tinggal. Faktor-faktor tersebut juga bisa berasal dari kultur masyarakat yang dikuasai, tradisi atau budaya tertentu, dan berkala turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.